Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti ada pejabat tinggi negara yang disebut ingin mengubah konstitusi. Dengan lugas dan tegas, Anies juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memberi perlakuan setara terhadap kontestan pemilu serentak 2024. Dalam forum yang berbeda, Ketua Umum Partai Demokrat AHY juga menampilkan gaya pidato yang sama. AHY mengkritisi sejumlah program pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat kecil. Apakah ini berarti Anies dan AHY sudah memiliki chemistry yang kuat? Mereka yang tidak komit dengan prinsip demokrasi sekarang lebih berani mengungkapkan pikirannya. Karena itu kita yang komit dengan demokrasi harus lebih kuat lagi mengungkapkan pikiran kita. Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan mari kita ubah konstitusi. Tidak pernah membayangkan. Kalaupun ada itu pertemuan ruang-ruang tertutup, bukan? Tapi di ruang terbuka mengatakan itu tidak pernah terbayang. Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci nih, Menko, mengatakan merubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Ini adalah bukan menurun kualitas demokrasi kita tidak turun. Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu. Ini yang harus lawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 98. Jadi kita jaga itu. Karena kalau tidak, maka akan rusak. Lugas dan tegas. Itulah gaya pidato Baca Pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta. Dalam forum ini, Anies juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk memberi perlakuan setara terhadap seluruh kontestan pemilu serentak 2024. Yang kita butuhkan hanyalah fair play. Yang kita butuhkan hanyalah kesetaraan kesempatan. Yang kita butuhkan adalah kenetralan dari yang memegang kewenangan. Kalau itu terjadi, insya Allah apa yang kita ikhtiarkan akan bisa terlaksanakan, insya Allah. Gaya orasi yang lugas dan tegas juga ditampilkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kepada ribuan kadernya, AHY mengkritik penggunaan anggaran yang tidak banyak berdampak pada wong cilik. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. AHY juga menyoroti isu yang tengah menjadi perhatian masyarakat, yaitu gaya hidup hedon pejabat Kementerian Keuangan. Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik, bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80%-nya bersumber dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat. Akibatnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah pun turun. Selain itu, AHY juga mengkritisi tata kelola pemerintah saat ini yang disebut gerusa-gerusu. Kita mencermati tata kelola pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Banyak program pemerintah yang dilakukan gerusa-gerusu, terburu-buru, dan kurang perhitungan. Betul? Contohnya, alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pengembangan kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program food estate? Banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan mengkritik kebijakan food estate ini. Partai Demokrat secara resmi telah mendeklarasikan dukungan pencapresan Anies Baswedan. Dukungan diberikan tanpa syarat dengan menyerahkan keputusan pemilihan cawapres pendamping kepada Anies. Namun, Partai Demokrat tentu berhasrat agar ketua umumnya dapat terpilih mendampingi Anies sebagai cawapres. Anies sendiri menyatakan ada 5 kriteria yang dicari dari sosok cawapres idaman. Salah satunya memiliki chemistry yang kuat.